Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Andi Maria Mogana, guru di SMK Negeri 1 Nunukan, Kalimantan Utara. Kurangnya minat murid dalam melaksanakan pembelajaran di kelas menjadi salah satu faktor yang mendorong saya untuk melakukan praktik baik ini. Murid terlihat kurang antusias ketika pembelajaran hanya disampaikan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sekalipun guru menyampaikan materi dengan bantuan bahan tayang dan video pembelajaran yang ditayangkan di depan kelas, tetap saja lama-kelamaan murid akan terlihat bosan bahkan mengantuk karena jam tatap muka mapel kejuruan cukup lama di kelas, sehingga dibutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk menarik minat siswa sehingga termotivasi dalam mengikuti materi kejuruan, terutama mata pelajaran produktif perikanan. Lalu bagaimana saya menerapkan pembelajaran ini di kelas? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pada tahap perencanaan, saya membuat asesmen gaya belajar di Google Form. Kemudian hasilnya menjadi acuan saya dalam merancang media pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Google Sites. Melalui Google Sites ini, saya berupaya memfasilitasi gaya belajar murid yang berbeda-beda melalui ragam materi yang ditampilkan, seperti bentuk teks, gambar yang disertai keterangan, video, dan juga games. Di awal masuk kelas, saya langsung memberi salam, menyapa, dan menanyakan kabar murid. Menanyakan kabar adalah salah satu usaha saya untuk mengerti apa yang sedang dirasakan murid hari itu. Sebagai wujud perilaku beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, maka sebelum pembelajaran dimulai, saya meminta salah satu murid untuk memimpin doa. Setelah itu, saya melakukan pengecekan kehadiran dengan bertanya kepada ketua kelas. Raymond, ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa dia? Alfa ya, oke. Sebelum kegiatan inti, saya memberikan motivasi agar mereka bisa semangat mengikuti materi ini sampai akhir. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, identifikasi kegiatan budaya perikanan. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif mengenai kondisi sosial emosional murid serta kondisi lingkungan belajarnya. Salah satu hal yang mempengaruhi motivasi belajar murid adalah dukungan dari lingkungan belajar di rumah maupun di sekolah. Saya juga memberikan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid mengenai kegiatan budidaya perikanan, yang mana hasil asesmen ini akan saya gunakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dalam memberikan asesmen awal, saya menggunakan aplikasi Quizzes, karena aplikasi ini tetap bisa digunakan sekalipun siswa tidak membawa gawai. Guru bisa mencetak soal dengan menggunakan mode kertas, sedangkan untuk siswa yang membawa gawai, bisa langsung mengerjakan soal melalui handphone masing-masing dan melihat progres pengerjaan soal melalui layar LCD proyektor yang ditampilkan di depan kelas. Hasil dari asesmen awal inilah yang saya gunakan untuk melakukan diferensiasi proses, yang mana setiap kelompok akan mengerjakan LKPD yang berbeda. Untuk kelompok yang belum paham, saya berikan LKPD dengan pertanyaan sederhana. Kelompok cakap, saya beri LKPD dengan ragam soal dengan tingkat sedang. Kemudian untuk kelompok yang mahir, saya berikan LKPD dengan pertanyaan yang lebih kompleks. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan dua diferensiasi, yakni diferensiasi konten, di mana siswa bisa memilih sumber belajar yang berbeda sesuai dengan gaya atau minat belajarnya. Semua sumber belajar sudah disediakan di Google Sites, termasuk untuk yang gaya belajarnya kinestetik bisa mengerjakan soal-soal
games. Bagi siswa dengan gaya belajar audio-visual, bisa menyaksikan tayangan video YouTube yang ada pada Google Sites. Untuk kelompok yang masih perlu bimbingan, saya memberikan pendampingan selama proses pembelajaran. Dan di akhir proses pembelajaran, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing di depan kelas. Setelah kegiatan diskusi, saya memberikan asesmen akhir untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini. Setelah itu, saya meminta salah satu dari mereka untuk menyimpulkan apa yang sudah mereka pelajari. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah... Oke, beri aplaus untuk Akbar. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini bermakna dan menyenangkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Demikianlah video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran Google Sites yang saya lakukan di kelas. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.